Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik juga ternyata ya, ini dikumpulkan di Semarang para kades justru kecewa ke Ganjar. Bagaimana tidak kecewa begitu kan, hanya diundang nongkrong ya sana sini begitu ya, ya banyak yang kecewa di situ begitu. Untung ada kepala desa yang tidak jadi berangkat begitu ya. Ya katanya mempercepat ya angka kemiskinan yang ada di Jawa Tengah, kok buru-buru begitu ya. Dari 2 periode dulu kemana aja begitu kan. Ya seolah-olah ini menutupi begitu ya. Gampang saja ya untuk menentukan bahwa di Jawa Tengah itu adalah ekstrim kemiskinan, gampang saja untuk menghilangkan itu begitu. Begini, berikan lembaga survei ya, berikan angka statistik ketika dia memberikan bantuan begitu ya. Misal bantuan PKH misalnya ya seperti itu. Bantuan bansos, bantuan BLT, bantuan berbagai hal. Lalu kemudian sertakan dengan survei di situ ya. Maka hasilnya akan angka kemiskinan itu akan berkurang begitu. Nah, setelah mungkin 15 hari sudah selesai misalnya ya, apa yang diberikan ya, bantuannya yang diberikan itu berupa sembako dan sebagainya sudah habis, maka itu kembali lagi bahwa itu adalah miskin lagi begitu kan. Jadi heran begitu, gampang saja kalau mau ingin disurvei seperti itu begitu ya, kecuali memang surveinya setelah 1 bulan itu begitu. Tetapi dari angka statistik bukan itu yang kita bicarakan begitu, angka berkesenjangan begitu, mulai dari pendapat keuangan begitu ya, pendapatan ya, apakah ini setiap harinya dapat 300.000, 200.000, itu masuk dalam kategori itu begitu kan. Tetapi kalau memang Pak Ganjar mempercepat itu, saya rasa sulit begitu ya, karena 2 periode Pak Ganjar mau ngapain begitu. Banyak kepala desa sudah kecewa kepada Pak Ganjar ya, tahu-taunya hanya nongkrong sana sini begitu kan, tidak, seolah-olah tidak memberikan secara formal di situ begitu ya. Kita tahu bahwa kalau sudah kecewa bagaimana begitu kan ya, kita tahu bahwa ya di Jawa Tengah itu kalau melalui percepatan sana sini saya rasa tidak bisa begitu ya. Ya inilah detik-detik ya Pak Ganjar mau lengser begitu, dan bahkan sekarang ya fokus kemana begitu kan ya, mau lengser atau tidak begitu. Yang jelas kalau menurut saya pribadi ya seperti itu begitu. Tidak bisa selesaikan begitu. Bahkan banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu ya, ini dikumpulkan di Semarang para kades ya, kades justru kecewa kepada Pak Ganjar. Kenapa kecewa? Ya karena di satu sisi ya hanya nongkrong di luar sana sini begitu. Bayangkan ini kan ya. Ini dari videonya. Alhamdulillah waras orang mangkat videonya nyomot dari WA begitu ya, dari WA. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Kita lihat saja begitu nasib perangkat desa yang diundang ke Semarang oleh Pak Ganjar ya, capres PDIP. Alhamdulillah waras ora berangkat, ini masih muter-muter begitu. Tapi lihat saja realitasnya bagaimana begitu kan. Apakah nanti misal ya ada sesuatu yang memang tidak sesuai dengan kepala desa di situ begitu kan. Artinya kalau kita melihat ini bahwa ya bisa saja itu terjadi kepada siapapun, tetapi angka percepatan kemiskinan yang ada di Jawa Tengah justru menurut saya pribadi ya selama ini mungkin ya dari waktu ke waktu mungkin masih kurang begitu kan. Tetapi kenapa kok masih seperti ini begitu ya? Ini yang harus kita tahu begitu ya. Bahkan di satu sisi orang-orang kepala desa dari sini begitu kan menunjukkan bahwa ya kita harus tahu bahwa seperti apa sih ya yang harus kita lakukan begitu di Jawa Tengah kalau sudah masuk ke angka miskin seperti ini kan, begitu logikanya begitu. Jadi artinya selama ini bahwa ya Pak Ganjar gagal di situ begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, dikumpulkan di Semarang para kades justru kecewa ke Ganjar. Ini dikutip dari Demokrasi ya. Para kepala desa ya kades sangat kecewa kepada Ganjar ya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, karena hanya diminta datang ke Semarang
ya, dan tidak bisa melakukan dialog langsung permasalahan yang ada di desa begitu. Kenapa begitu? Kecewa karena tidak bertemu secara langsung, hanya tongkrong-tongkrongan di luar, kata Kades ya Tanjung dalam video yang beredar di media sosial. Bayangkan begitu. Kalau seperti ini terus ya mana mungkin untuk bisa mempercepat angka yang kemudian menjadi miskin ekstrim di Jawa Tengah begitu kan. Saya rasa ya apa yang selama ini dilakukan kalau menurut saya pribadi wah bisa saja apa yang dilakukan Pak Ganjar ya seperti itu begitu, gagal total begitu ya. Kecewa karena tidak bertemu secara langsung begitu ya. Ia juga menilai baik dan menggunakan akal sehat para Kades yang tidak datang ke Semarang. Teman-teman kami yang tidak berangkat perang, paparnya ya. Sekitar 15.000 kepala desa dan perangkatnya mengikuti ya serasehan kepala desa seprovinsi Jawa Tengah di Kompleks Stadion Jatidiri Kota Semarang. Ya mau bagaimanapun dipolas dengan berbagai apapun ya kepada Pak Ganjar tidak bisa menyelesaikan angka kemiskinan karena waktunya sudah mepet di situ begitu ya. Ya, di satu sisi kita tahulah bagaimana perkembangan dari waktu ke waktu di situ begitu ya. Karena 2 periode Pak Ganjar sudah diberikan kesempatan ya malah seperti itu begitu. Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak mereka untuk berlari cepat menangani misi ya. Bahkan Ganjar mengatakan sejak masa kepemimpinan pada 2017 sampai sekarang kabarnya telah mengelontorkan bantuan keuangan provinsi desa ya sebanyak 1,7 triliun. Bayangkan begitu ya. Ini kepala desa lebih dari 8 triliun pada tahun 2003 ini saja tercapai 1,8 triliun. 1,7 triliun begitu ya. Ini angka yang fantastis, bayangkan begitu kan ya. Tapi tidak bisa mengangkat ya kemiskinan itu tetap merajalela di situ begitu. Bayangkan begitu kan, dengan gedenya anggaran seperti itu bisa saja mungkin dari angka kemiskinan diberikan di Jawa Tengah ya angkanya luar biasa begitu kan. Ya tidak menutup kemungkinan sekarang didesak bagaimana caranya untuk menutupi itu begitu. Ya karena di satu sisi Pak Ganjar sebagai calon presiden, bagaimana nanti kalau dikritik sana sini begitu kan pasti ada data terbaru di situ begitu ya. Dari dulu kemana kan itu maksudnya begitu ya. Bahkan maksud saya agar ini dikelola dengan baik, jadi nanti kualitasnya bagus, tidak ada temuan yang keliru dan bisa berjalan, kata Ganjar ya. Bahkan menurutnya pemerintah provinsi akan melakukan percepatan penurunan angka kelumpuhan ekstrim. Bahkan ya, termasuk dalam hal ini adalah penanganan stunting, mengingat puing-puing ekstrim memang menjadi perhatian nasional. Secara keseluruhan kan angka meningkat pandemi hampir di semua tempat. Oleh karena itu Ganjar mencoba menggenjot ya bahkan semua sumber daya agar dikeluarkan, tidak hanya dari dana desa ya, dari APBD provinsi, kabupaten, tetapi juga program termasuk potensi lain untuk dimanfaatkan. Bahkan karena pada pertemuan dengan Kades ini, Gubernur tekanan siap mengelonjot penanganan kemiskinan setidaknya sampai September 2023. Bahkan pihaknya terus berlari kencang secara maksimal meski dalam beberapa hal tidak terkejar, tapi tidak bisa menyerah ya dengan alasan apapun. Makanya dibutuhkan kolaborasi untuk mencapai ini semua. Ini kritikan-kritikan dari netizen begitu ya. Salah satu upaya yang dilakukan imbuhnya Ganjar diantaranya dengan desa digital seperti desa Sepakung ya Kecamatan Banyu-Biru, Kabupaten Semarang. Desa itu dulunya kesulitan koneksi internet namun kini sudah lebih maju. Contoh lain kata Ganjar Purworejo di mana ada yang membuat aplikasi sangat bermanfaat bagi warga setempat lingkungan. Yang membuat aplikasi itu tidak semudah itu Jar begitu ya. Jadi kita harus tahu ya kalau masyarakatnya itu adalah melek terhadap terhadap media sosial dan sebagainya begitu, bagaimana mungkin untuk melakukan itu begitu ya. Jadi kita harus ada sosialisasi terlebih dahulu di situ begitu. Bayangkan bukan tiba-tiba lalu membuat aplikasi sana sini, smart city sana sini, kalau warganya tidak minat gimana kan? Buang-buang anggaran kan seperti itu Den ya. Kira-kira kan punya logika yang sederhana begitu kan. Walaupun toh pada hakikatnya ya melek terhadap dunia media sosial hari ini kan setidaknya ya perangkat desa diberikan arahan yang lain begitu kan bisa jadi seperti itu begitu. Jadi bagaimana ya
menuntaskan angka kemiskinan yang ada di Jawa Tengah. Saya rasa ya, karena mungkin di satu sisi ya kita lihat bahwa kepemimpinan Pak Ganjar itu aja, pencitraannya luar biasa. Ya apa yang terjadi? Ya yang terjadi ya seperti itu begitu ya, tidak akan pernah maju-maju begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.